kita Loli, semua yang ada dalam grup berantusias untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati dan ibadah ini juga akan diakhiri dengan kocokan arisan. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada WL, Ibu Sen, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. 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 Ya, shalom Bapak Ibu Amahkaita Lauli. Kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya dalam mengikuti ibadah kita di malam hari ini. Bapak Ibu Amahkaita Lauli dimanapun berada, baik yang sedang bekerja, sedang dalam perjalanan, mari kita mengikuti ibadah online kita di malam hari ini dengan penuh sukacita. Kami berterima kasih kepada Bapak Adi Elilaia yang memberikan waktu untuk memberikan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Baik Bapak Ibu, meskipun kita ibadah secara online, tidak akan mengurangi rasa syukur dan sukacita kita kepada Tuhan di surga. Sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan Mars Amahkaita Lauli. Minta dong. Dede izin, Dek, suaranya belum keluar. Suara siapa? Musik dari operatornya, Kak. Bapak Ibu kita tunggu dulu ya, karena ini sekalian kita juga mengenalkan lagu Mars Amahkaita Lauli. Lagunya kedengeran ya, Kak? Enggak deh, enggak ada Oh, suaranya. alah. Sebentar. Maaf. Pantas. Oh, oke. Astaga. Heran ya? Awasan nuruni lului wahe
Baik Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Kenapa ya? Terima kasih atas waktu kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita mengawali ibadah kita ini dengan menyanyikan sebuah lagu seperti Serusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi malam itu. Hanya seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dalam ibadah online keluarga besar anggota Amahai Taloli. Ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada setiap kami percaya bahwa pengurapan dari Tuhan sungguh ada di dalam hati kami yang mengikuti ibadah di malam hari ini. Kami memulai ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan mulai dari awal, pertengahan, dan hingga nanti kami akhiri nanti. Biarlah Tuhan menyertai baik kami sebagai WL dan juga Bapak Pendeta Adieli Laia yang akan memberikan renungan firman Tuhan bagi kami di malam hari ini. Dan setiap kami yang bergabung dalam ibadah online, Engkau berkati kami semua Tuhan. Segala hal-hal yang tidak baik, baik dari kuasa kegelapan atau apapun itu yang ingin mengganggu konsentrasi kami di dalam mengikuti ibadah di malam hari ini, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan persekutuan kami di malam hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan 2 buah lagu dengan judul Seka-sekayo dan Oleh Darah Anak Domba dan Oleh Kesaksian Kita. Yesus sayangku, Yesus sayang sang, Yesus sayang korang semua. Tepuk tangan bagi Yesus, mari menari dengan Tuhan. Sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita. Dia telah bangkit, Dia telah menangani segalanya. Kita menerima kuasa. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Kuasa dan kehidupan, karena telah
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Adiel Ilaia, dan sebelumnya kita angkat sebuah lagu dengan judul Uhonoge Sibai Dedegu. Ya, kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sungguh kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami Bapa. Dalam perjalanan kami siang dan malam, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus menuntun dan menjaga kami. Terlebih satu hari ini, pagi, siang sampai malam ini, kami boleh melakukan segala kegiatan-kegiatan kami. Dan terlebih kami boleh bersyukur pada malam ini boleh bersekutu untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui persekutuan Ama Kaita Lauli melalui Zoom ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Kami mohon urapan dari Tuhan. Dimanapun kami berada, beri ketenangan dan kenyamanan, berikan konsentrasi bagi kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dan hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan juga memberikan hikmat. Hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Salam. Ya, firman Tuhan yang menyapa kita malam ini sesuai dengan temanya. Walaupun hanya satu ayat diberikan di tema itu, saya mengambilnya satu perkop supaya kita baca dan nanti kita coba merenungkannya. Saya mengambilnya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Saya baca Bapak Ibu. Yesus terangkat ke sorga. Maka
Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, Yahobu, Bapak Ibu, Shalom. Ya, Salam. shalom. Om. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan dan kasih setianya dalam hidup kita. Saya juga bisa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah karena kita dipersatukan dalam ibadah Amakaita Lauli ini melalui Zoom. Saya kira ini sebagai media untuk tetap kita bersatu dan terlebih untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam persekutuan ini. Tentu saya memperkenalkan diri ya. Saya Pendeta Adi Elila Ia, Pendeta Jemaat BKB Jakarta. Saya sudah berkeluarga, marga istri saya marga Nazara, anak sudah 3, yang paling besar kelas 3 SMP, dan akan tamat tahun ini, akan masuk ke SMA nantinya tahun ini juga. Nanti yang baru yang kedua kelas 2 SMP, dan yang ketiga itu adalah kelas 3 SD. Kalau saya di Lauli ini sebenarnya juga punya Amakaita ya, karena nenek kami itu adalah Lauli dari sebenarnya Helisarite di daerah Elevanika sana ya. Jadi orang tua dari mertua saya, nenek kami itu adalah marga Lauli. Nah, itu makanya saya senang bisa bergabung dengan Bapak Ibu pada malam ini. Nah, eh, tema yang telah disampaikan oleh pengurus yaitu memandang Kristus yang naik serta hidup dalam pengharapan baru. Kalau kita bicara atau kita renungkan judulnya ini atau temanya adalah bagaimana pandangan kita, arah hidup kita adalah tertuju kepada Tuhan Yesus yang naik ke surga. Lalu itu akan membuat kita punya pengharapan dalam arti ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, sekalipun banyak tantangan, maka kita tetap dikuatkan dengan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Nah, saya memberikan beberapa pemahaman bagi kita semua. Pertama dulu memang kita harus pahami bahwa ada 3 hal peristiwa yang memang dialami Yesus setelah dia melakukan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Apa itu? Yang pertama adalah dia mati. Ya, jadi oleh karena kedegilan, oleh karena kekerasan hati,
orang-orang yang mendengarkan eh, khotbah-khotbahnya, akhirnya dia ditangkap, lalu disalibkan, dan mati. Namun kematian itu bukanlah akhir dari hidup Yesus. Dia punya kuasa atas kematian, lalu dia bangkit. Ya. Nah, jadi itulah yang kita peringati beberapa waktu yang lalu. Kita memperingati Jumat Agung, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, dan kebangkitannya itu adalah memberikan harapan juga bagi setiap orang percaya bahwa kematian bukanlah akhir segalanya, tetapi kebangkitan adalah sebuah kuasa yang sangat luar biasa, mengalahkan segala kuasa dosa, mengalahkan segala kuasa-kuasa di dunia ini, karena Allah lebih berkuasa dari itu semua. Dan itu memberikan harapan juga bagi setiap orang percaya. Lalu, seminggu yang lalu kita memperingati kenaikannya. Ya, dia naik ke surga. Ya. Nah, jadi peristiwa ini sebenarnya ada pemaknaannya, bahwa Tuhan menguasai dunia bawah, juga Tuhan Yesus menguasai di mana kita berada di dunia ini, di mana kita masih hidup, dan juga Tuhan Yesus menguasai dunia atas. Jadi pemaknanya boleh dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa segala-galanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia, tidak ada yang berkuasa di atas kuasanya. Jadi itu sangat menarik. Itu yang memberikan keyakinan kita bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa kenaikan Yesus ke surga terjadi tentu 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Ya. Nah, kita juga coba lihat ya, kenapa harus 40 hari? Ya. Nah, ketika Yesus mati, maka ada keputusasaan bagi para murid waktu itu. Ya, ada ketakutan tersendiri, ada kekhawatiran tersendiri. Jadi dalam proses 40 tahun itu, 40 hari itu sebenarnya memberikan sebuah penguatan baru, semangat baru kepada para murid yang sempat mengalami keputusasaan. Ya, nanti kita lihat misalnya dalam Yohanes pasal 21 itu ya, ketika dia berdialog dengan Petrus, ya, dan akhirnya Petrus menyadari bahwa dia akan nanti ya menjadi pelayan Tuhan yang siap mati. Ya. Jadi dia memulihkan Petrus. Di situ ya bagaimana dia bisa menjadi pelayan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh kelak. Nah, jadi 40 hari itu adalah sebuah proses yang harus dijalaninya untuk memberikan penguatan dan semangat kepada para murid ya yang telah sempat mengalami keputusasaan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus sebenarnya adalah peristiwa penting dalam iman kekristenan. Ya. Nah, saya memberikan catatan tentang pemaknaan kenaikan Yesus itu. Dengan naiknya ke surga, Yesus kembali ke sisi Bapa. Dan itu menunjukkan kesatuannya dengan Allah Bapa. Dan memberikan arah bagi umat percaya mengenai tujuan akhir hidup kita. Ya, pertama dulu bahwa tempat Yesus bukanlah di dunia, tapi di surga. Ya, itu kalau kita lihat dia datang dari surga, turun ke dunia, lalu kembali kepada surga. Dan tadi disampaikan di sini bahwa dia satu dengan Bapa. Ya, itu menyatukan satu ya. Itu sebenarnya ada juga di dalamnya ketritunggalan Allah. Ya. Dan
memberikan arah bagi umat percaya mengenai tujuan akhir hidup kita, dan menunjukkan kepada kita umat manusia, orang percaya kepadanya, bahwa bukan tempat kita selamanya di tengah-tengah dunia ini. Ada tempat yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Makanya kita tidak bisa memuja, tidak boleh memuja dunia ini. Karena kita hanya sementara saja. Dan Tuhan Yesus menunjukkan jalan ke sana. Itu makanya kalau kita baca misalnya di dalam Yohanes pasal 14 itu, Bapak Ibu, ya, dikatakan di sana, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, itu kan jaminan bagi setiap orang percaya bahwa ada tempat kita di sana. Arah hidup kita selama kita berada di dunia ini harus ke sana sebenarnya. Tujuan hidup kita harusnya ke sana. Gitu kan? Gak ada mungkin di antara kita yang punya tujuan masuk ke neraka kan? Kan gak ada. Justru Tuhan Yesus memberikan petunjuk, memberikan arah kehidupan kita, bahwa tujuan kita ke sana, di mana Tuhan Yesus naik itu. Ya, dan dikatakan di sana bahwa jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, nah jadi ada sebuah jaminan ya bahwa orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh telah menghidupi ya ajaran Tuhan Yesus di dalam hidupnya, maka ada tempat yang telah disediakan bagi kita semua, dan di sanalah makanya Yesus pergi naik ke surga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, itu kisah kenaikan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama dulu bahwa dia mengubah cara berpikir para murid waktu itu. Yang hanya berorientasi pada pertama dulu pembebasan orang Israel dari jajahan Romawi. Dan itu yang terus mereka minta, bahwa Yesus akan memulihkan keadaan mereka. Mereka hanya berorientasi pada lingkungan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa melihat visinya Allah yang begitu luas dan begitu luar biasa. Dan itu makanya kalau kita baca di situ, ya, Yesus sedang mengubah arah perhatian para murid. Mereka tidak dipanggil untuk mengetahui jadwal rahasia Allah, tapi untuk percaya kepada kedaulatan Allah. Bahwa Allah lah yang berkuasa untuk mengubah segalanya dan memulihkan segalanya. Nggak perlu kita memerintah Yesus di situ. Nggak perlu mereka memerintah Yesus di situ. Ya. Jadi cara berpikir dulu yang mau diubah Yesus, bahwa jangan di situ orientasimu. Ya, tetapi benar-benar kamu percaya dan mengakui kedaulatan dan kekuasaan Allah dalam mengubah ya segala sesuatu dan memulihkan segala sesuatu. Dan ini penting sebenarnya ya Bapak Ibu, bahwa untuk memulihkan keadaan di lingkungan kita, di sekeliling kita, yang diminta Yesus itu adalah pertama dulu mengubah keadaan diri kita sendiri. Makanya ada istilah yang sering kita dengar, bahwa kalau mau mengubah dunia ini, pertama-tama dulu mengubah diri sendiri. Ya. Mengubah paradigma kita dulu, baru bisa berubah di sekeliling kita. Dan itu yang Yesus katakan sebenarnya, ubah dulu pola pikir, paradigmanya, gitu kan. Nah, dalam kehidupan kita juga, dalam persekutuan sebenarnya itu ya. Kadang-kadang kita meminta untuk orang lain berubah ya. Padahal sebenarnya yang Tuhan inginkan itu adalah bagaimana kita
terlebih dahulu memulai perubahan dalam diri kita sendiri. Dan itulah yang akan terpancar di sekeliling kita. Ya, kita maunya mengubah orang lain, tetapi belum tentu belum bisa mengubah diri sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi di apa itu di Kisah Para Rasul itu yang kedua adalah penegasan tentang menjadi saksi. Ada tugas yang harus diberi tanggung jawab kepada seluruh para murid, ya, yaitu bersaksi. Jadi kalau di dalam pengadilan saksi itu sangat penting ya. Dan saksi itu adalah orang yang mengetahui peristiwa yang terjadi, ya kan? Dan tentu itulah yang dia saksikan, itulah yang dia sampaikan. Jadi sebenarnya menjadi saksi itu adalah saksi yang benar-benar tahu persis apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya. Dan Yesus sebenarnya mau menjadikan murid menjadi saksi ketika mereka sudah melihat apa yang mereka alami dalam perjalanan kehidupan bersama dengan Yesus. Sampai mati ya, disalibkan mati, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Ya. Jadi bersaksi dan atau bermisi yang sifatnya progresif, ya, mengalami kemajuan dan komprehensif, menyeluruh. Dan dari mana kesaksian itu? Mulai lagi dari yang terdekat. Itu makanya kalau kita baca dalam ayat tadi ya, itu mulai dikatakan di situ adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini menarik Bapak Ibu, bahwa kita dipanggil sebenarnya menjadi saksi. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bersaksi kalau kita belum mengalami dan menghidupi ya kekristenan itu sendiri, atau kehidupan Yesus itu sendiri, atau firman Tuhan itu sendiri, ya. Dan itulah yang dikatakan Yesus ini sebenarnya, bahwa ketika kamu sudah menerima kuasa itu, ya, nanti disitulah kita peringati turunnya Roh Kudus, itulah diberikan kuasa kepada mereka, kepada kita juga, bahwa ada semangat untuk bersaksi, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kedamaian, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, jadi itu yang kedua adalah penegasan tentang menjadi saksi. Jadi kita dipanggil menjadi saksi. Dan yang ketiga adalah tetap hidup dalam pengharapan bahwa ia akan datang kembali. Ya. Para murid tidak boleh berhenti dalam kekaguman atas kenaikan Yesus. Dan kalau kita lihat di situ tadi, mereka terus melihat ke atas. Ya. Mereka terus melihat ke atas, lalu ada malaikat yang berkata kepada mereka, ya, katanya di sini tadi, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Jadi maksudnya di sini sebenarnya jangan hanya berbicara terus tentang surga. Sebenarnya kita hidup di dunia kan. Jangan hanya berbicara tentang firman Tuhan, sementara kita tidak bisa mempraktikkan di dalam kehidupan kita. Nah, para murid tidak boleh berhenti dalam kekaguman, apalagi tenggelam dalam kehilangan Yesus. Bisa jadi memang mereka merasa kehilangan waktu itu ya. Tapi melalui malaikat ini disadarkan mereka bahwa jangan terus melihat ke atas. Ingat bahwa dia akan kembali. Mereka harus kembali ke dunia. Mereka karena misi Kristus harus dilanjutkan. Mereka harus taat dan setia serta menghidupi ajarannya, sebab
dia akan kembali. Jadi kata-kata dia akan kembali ini sebenarnya penting juga, bahwa ada sebuah kesetiaan yang diperlukan dalam menunggu kembalinya Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Sering sekali orang bosan ya, karena pekerjaan yang membosankan itu adalah menunggu. Ya, tetapi melalui firman Tuhan ini kita disadarkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu adalah pasti. Sekalipun kita belum tahu kapan, tapi iman kita harus mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pasti. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan perenungan kepada kita. Merenungkan kenaikan Tuhan Yesus berarti merespon dua panggilan sekaligus. Sesuai dengan tema kita, memandang Kristus yang naik, hidup dalam pengharapan baru. Ada dua hal yang penting yang menjadi perenungan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, yaitu panggilan, misi, dan sekaligus berpengharapan. Kita dipanggil untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Ya, sambil menantikan kedatangannya kembali dengan hidup yang setia. Jadi inilah yang menjadi panggilan kita ya, bermisi, menyebarkan kebenaran, menyebarkan Injil, menjadi pelayan Tuhan, melakukan kebaikan. Ini sebuah misi. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus bukan alasan untuk berdiri bengong, memandang langit, melainkan undangan untuk bergerak, bersaksi, dan berharap. Saya kira ini penting bagi kita, Bapak Ibu, bagaimana kita mempraktekkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi tidak hanya ya memandang Yesus yang telah naik atau melihat ke atas langit sana, tapi bagaimana kita bisa benar-benar menghidupinya dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, hidup kita. Yang kedua, kenaikan Yesus bukan akhir dari pekerjaan Tuhan, melainkan awal dari tugas gereja di dunia ini. Ya, jadi itu makanya Tuhan Yesus memberikan mengirim ya, Bapa mengirim Roh Kudus ya, dan itu akan kita peringati pada hari Minggu ini sebagai penolong, sebagai kekuatan ya bagi kita orang percaya, karena kita punya tugas besar sebagai gereja. Gereja itu kan bukan gedungnya ya, kita semua, kita ini adalah gereja, dan panggilan gereja itu ada 3 ya. Marturia ya, marturia adalah memberitakan ke segala makhluk. Koinonia, bersekutu. Nah, ini yang kita lakukan ini adalah bersekutu ya, walaupun melalui Zoom. Dan yang ketiga adalah diakonia, memberi ya. Itulah tugas gereja. Menarik tadi sebenarnya Mars Amakaitalaoli Aine Tafa Ohetanga. Ada persekutuan di sana. Aine Tafa Ohetanga itu ada saling menolong di sana, ya kan? Itu diakonia. Itu diakonia. Kalau hidup ini hanya untuk diri sendiri, sebenarnya kita belum berdiakonia. Tapi ketika kita memberikan dan menolong orang lain, itu adalah sudah berdiakonia. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini pun sebenarnya dia berdiakonia, memberi diri kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan seharusnya itu panggilan kita, panggilan gereja kita ya. Nah, jadi kalau di sini tadi
Di refnya itu data fagi tatolo dalifuseda. Sabutede ba hegei sitosasa. Nah, itu kan itu menarik sekali itu ya. Data fagi tatolo dalifuseda. Jadi kita tidak hanya melihat tapi benar mengulurkan tangan dan memberikan apa yang kita mampu. Saya sering mengatakan bahwa satu titik satu koma Allah tidak pernah melupakan apa yang telah kita perbuat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tidak pernah melupakan itu. Dan itu makanya kalau kita lihat Matius 25 itu, Bapak Ibu, menarik itu. Bahwa Tuhan Yesus ketika nantinya di akhir zaman, lalu dia bertanya kepada, dia memisahkan antara domba dan kambing di situ. Lalu dia berkata kepada kambing-kambing itu bahwa ketika aku di penjara, engkau tidak pernah berkunjung ke penjara. Ketika aku tidak punya baju, engkau tidak pernah memberi baju kepadaku. Lalu mereka mengatakan, dari mana kami tahu itu Tuhan? Iya, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan itu, orang-orang yang miskin itulah sebenarnya ketika engkau melakukan dan memberikan kepada mereka itu, kepadaku sudah engkau lakukan. Dan orang-orang yang berada di sebelah kanannya itu adalah domba-domba yang telah melakukan. Ya, jadi itu membuktikan bahwa Allah tidak pernah melupakan segala perbuatan-perbuatan diakonia yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Ya, sekecil apapun. Nah, jadi saya kira ini prakteknya itu yang perlu kita lakukan. Itu tugas panggilan gereja. Yang pertama marturia, yang kedua adalah koinonia, persekutuan. Persekutuan itu adalah saling bergandengan tangan, dan yang ketiga adalah diakonia. Jadi Tuhan tidak memanggil kita hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Dan itu makanya dalam Yakobus itu mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah ya mati. Iman tanpa perbuatan adalah hampa, kan begitu kan? Jadi iman kita harus memang dipraktekkan dimanapun kita berada. Dunia hari ini membutuhkan saksi Tuhan yang hidupnya menjadi terang. Dunia hari ini memang sedang memanggil kita. Dan Tuhan meminta kita untuk menunjukkan diri kita, identitas kita, bahwa kita adalah orang-orang yang punya keyakinan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dan dia sudah memberikan contoh dan teladan yang orisinil bagi kita. Ya. Jadi saya kira kita menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang itu adalah terasa dan menerangi seluruh hidup. Bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah. Ya kan? Kita mulai dari rumah. Lalu di pekerjaan kita. Ya, bagaimana kita menjadi contoh dan teladan di dalam pekerjaan di mana kita ada. Kejujuran, integritas di dalam pergaulan kita. Jangan ikut-ikutan juga. Karena kadang ada orang melihat bahwa dunia ini adalah tempat untuk bermain. Jadi apa yang dilakukan dunia ya dia lakukan juga gitu kan. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami pembaruan hidup, yang sudah dipanggil oleh Allah dan sudah hidup di dalam Kristus. Dan juga di media sosial. Saya kurang tahu Bapak Ibu ya. Fenomena yang ada sekarang ini semua di mana-mana ya. Kalau kita lihat di media sosial, caci maki terus yang terjadi. Berita-berita hoax yang terjadi. Sebenarnya kalau orang Kristen sudah ikut-ikutan melakukan itu, sebenarnya sudah tidak menjadi garam dan terang lagi di situ. Ya. Jadi kita dipanggil juga di media sosial. Bagaimana kita menggunakan media sosial ini ya sebagai alat pemberitaan. Bagaimana kita menggunakan media sosial ini untuk menunjukkan
bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kan gitu kan? Karena saya baca ini, apa yang kita tulis di media sosial itu sebenarnya menunjukkan siapa diri kita. Hati-hati Bapak Ibu. Orang bahkan ada sekarang di perusahaan ya, di perusahaan. Mereka menelusuri jejak-jejak digital kita. Ada itu. Sekarang hati-hati Bapak Ibu. Mereka menelusuri jejak digital kita. Karena di sana mereka akan melihat siapa diri kita sebenarnya di status-status kita. Ya, jadi ini luar biasa sekali sekarang. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati di media sosial dimanapun ya. Kita harus menunjukkan bahwa identitas kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah, sudah menjadi garam ya, dan terang dimanapun kita berada. Jadi banyak orang Kristen pandai berbicara tentang Tuhan, tetap sulit menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Di tengah-tengah bangsa dan negara kita di Indonesia ya, ini menjadi pergumulan kita, di mana sangat luar biasanya agama di Indonesia ini, tetapi moralitasnya masih perlu dipertanyakan. Ya, karena di mana-mana kejahatan terjadi. Oleh karena itu kita orang-orang Kristen harus bisa menjadi pelopor dalam menunjukkan integritas dan kejujuran dimanapun kita berada. Padahal kesaksian terbesar bukan hanya dari mulut, melainkan dari hidup yang berubah. Ya, jadi kesaksian kita itu sebenarnya bukan kita harus berkata-kata sama orang ya Bapak Ibu ya, tapi dari cara hidup kita, dari cara kita berperilaku, dari cara kita bertindak, dari cara kita untuk berbicara. Justru juga itu menjadi kesaksian bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah pengharapan bagi orang percaya. Dunia boleh berubah, hidup boleh penuh pergumulan, tetapi Tuhan pasti datang kembali. Jadi kita harus berkeyakinannya bahwa Allah itu pasti, Tuhan Yesus akan kembali. Karena itu kita jangan hidup sembarangan. Kalau orang sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan kembali, maka dia hidup sembarangan. Sebenarnya ada makna yang paling dalam di situ. Kalau kita berkeyakinan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini, maka kita tidak hidup sembarangan. Tidak menyia-nyiakan kehidupan kita ini. Ya, dan itu yang menjadi pengharapan kita dalam melakukan segala sesuatu yang kita jalani setiap hari. Maka kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tetap setia kepadanya, tetap berjaga-jaga, dan tetap melakukan yang baik di mata Tuhan. Dari kenaikan Kristus mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi tidak hanya berkuasa di bawah bumi ini ya tentang kematian ya, tapi dia berkuasa di atas bumi dan di atas surga. Dia adalah penguasa segalanya. Orang percaya dipanggil menjadi saksi. Dan hidup ini harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan yang kembali. Jangan hanya hidup, jangan hanya berdiri menatap langit tanpa tindakan. Mari jadilah terang, jadilah berkat, dan hiduplah setia sampai Tuhan datang kembali. Saya mengulang-ulang kata setia ya Bapak Ibu, karena itu sangat dibutuhkan dalam iman. Karena sering sekali dengan berbagai pergumulan hidup, dengan berbagai persoalan-persoalan, berbagai daya tarik dunia ini, sering sekali kita ya meninggalkan Tuhan, ya kan? Dan akhirnya kita mengkhianatinya. Tapi melalui kesetiaan itu menemukan hati kita bahwa apapun yang terjadi tetap percaya bahwa Yesus adalah juru selamatku dan dia dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya dia selalu juga menyertai kita dalam perjalanan hidup kita.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu beberapa perenungan yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita. Kembali kepada tema hari ini adalah memandang Kristus yang naik hidup dalam pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam ini. Kami diingatkan supaya hidup kami tertuju dan terarah kepadamu. Dan tetap berpengharapan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak. Kami tidak takut dalam menjalaninya. Kami tetap berpengharapan bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan kami juga percaya Engkau akan kembali yang kedua kalinya untuk menjemput kami, umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman ini meneguhkan hati kami, semakin mengokohkan kami di dalam iman. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang meneruskan pemahaman dan pengertian kepada umat-Mu. Sehingga firman ini tidak hanya untuk didengar, tapi benar-benar dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kami kembalikan. Iya. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa firman Tuhan yang telah dibagikan oleh Bapak Pendeta di malam hari ini. Semoga semua anggota Amahaita Loli semakin diberkati, semakin kuat imannya di dalam Kristus Yesus. Bahwa makna Amin. daripada kenaikan Tuhan Yesus ini adalah bukan semata-mata hanya iman kita aja yang bersifat kita itu memandang kepada Tuhan saja, tetapi lebih kepada bagaimana tindakan kita sebagai umat Tuhan yang percaya mewujud nyatakan itu melalui kesaksian hidup kita. Nah, sekarang kita tiba pada diskusi firman Tuhan. Barangkali ada Bapak Ibu Amahaita Loli yang ingin bertanya kepada Bapak Pendeta, seperti apakah kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari itu harus bagaimana ketika kita apa yang kita lakukan itu sangat berbeda dengan ajaran firman Tuhan. Contohnya kita mengenai kasih lah contohnya. Tetapi itu sangat jauh daripada perbuatan kita sehari-hari. Istilahnya ajaran Tuhan membuat kita harus mengasihi. Tetapi di sisi lain ketika kita bertemu dengan teman atau siapapun, membuat kita itu malah nggak ada kasih. Nah, begitu Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Bagaimana pandangan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya kepada Bapak Pendeta supaya firman Tuhan ini lebih mengena di dalam hati kita dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Berapa, Kak? Ya Tuhan. Halo? Iya? Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu Hasambua, Amahaita Loli. Shalom, Bapak Ibu masih bisa mendengarkan saya? Atau sharingnya di skip Masih saja? Ibu, masih. Mungkin ada pertanyaan Pak, bagaimana?
mengenai firman Tuhan ini sangat sangat memberkati sekali tadi firman Tuhannya ya. Atau ada hal-hal di luar konteks firman ini yang bisa membangun iman kita bersama, bisa kita minta arahan lah dari Bapak Pendeta. Baik Ibu, terima kasih waktu yang diberikan. Selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam Pak, Bapak Amel. Ya, selamat malam semua Bapak Condet, Bapak Penasehat, dan seluruh peserta Zoom online pada malam hari ini. Izin Bapak Pendeta, saya Siap, mau bertanya ini. Tadi Bapak Pendeta menyampaikan di dalam firman-Nya itu ada namanya marturia, ada koinonia, ada diakonia. Kalau kira-kira menurut Bapak Pendeta di kumpulan kita Amakaita Loli ini, apakah kira-kira sudah berjalan kira-kira Pak marturia itu, diakonia itu, dan koinonia itu, barangkali supaya kita menjadi sebagai salah satu motivasi, karena pada malam hari ini juga kita lihat cukup antusias ya peserta yang bergabung, mudah-mudahan nanti ke depan lebih banyak lagi. Demikian Bapak Pendeta pertanyaan saya. Ya mohon maaf kalau mungkin nanti pertanyaan saya ini kurang pas, ya mohon dimaklumin karena ingin juga mau belajar. Terima kasih Pak Pendeta, selamat malam, salam. Ya,